Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Allah tahu apa yang menjadi keperluan kita. Haleluya.
Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, yang menyaksikan program ini, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang mengangkat tema Yesus tahu keperluanku, yang diambil di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-19. Filipi 4, ayat yang ke-19, firman Tuhan berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara menyaksikan program ini, surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi, tatkala Rasul Paulus berada di dalam penjara. Dan ada perhatian yang khusus dari Rasul Paulus mengenai jemaat yang ada di Filipi ini. Demikian juga jemaat Filipi ini punya perhatian kepada pelayanan Rasul Paulus. Bahkan ketika Rasul Paulus juga ada di dalam penjara, ada perhatian, ada kepedulian jemaat yang ada di Filipi ini kepada Rasul Paulus. Nah, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Filipi, kalau kita sejenak mundur di ayatnya yang ke-6 dari pasal 4 ini, yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-19, ayat pokok kita hari ini, mendasari bagaimana ada kekhawatiran yang muncul di antara orang-orang yang ada di jemaat Filipi. Kekhawatiran ini menjadi sebuah perhatian dari Rasul Paulus. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang suka memberi, suka membantu dalam pelayanan. Tetapi mereka juga tidak lepas dari rasa khawatir. Dan inilah yang menyebabkan firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Secara gamblang, Paulus mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Rasa khawatir yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi ini, kalau kita lihat, ini adalah manusiawi. Siapapun saja, jemaat dimanapun berada, bisa saja mengalami kondisi yang seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi, rasa khawatir. Sehingga Paulus mengirimkan surat ini yang memberikan mereka satu kekuatan, bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluan mereka. Keperluan di sini, kekhawatiran di sini, kalau kita melihat, di antaranya adalah masalah finansial. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita juga diperhadapkan dengan sebuah situasi yang telah melanda dunia. Sudah lebih 113 negara terpapar dengan wabah COVID-19 ini. Dan di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, muncul kekhawatiran dalam hal makan, minum, pakai. Dalam hal
kebutuhan sehari-hari. Dan kalau kita melihat di luar sana, sudah banyak orang yang menjerit. Bahkan sudah ada beberapa orang yang mengatakan mengalami kelaparan. Kekhawatiran itu bisa melanda siapapun, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bagaimana kekhawatiran itu yang membuat orang bertanya, apa yang akan saya makan? Apa yang akan saya minum? Apa yang akan saya pakai? Mungkin orang lain di antara kita, kebutuhan sehari-hari itu tercukupi. Barangkali ada yang berkelimpahan. Tetapi ada juga jemaat yang barangkali saat ini mengalami kekurangan. Apa yang dialami oleh jemaat Filipi, itu juga yang pernah memang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu juga apa itu kelimpahan. Dan Rasul Paulus telah belajar untuk mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Termasuk dalam hal makan, minum, pakai. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita jemaat sekarang yang mulai berkata, saya akan makan apa hari ini? Besok kita akan makan apa? Kekhawatiran itu sudah mulai muncul. Saya sudah katakan tadi, khawatir itu adalah manusiawi. Tetapi mari, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya satu kekuatan, punya satu pengharapan, yaitu lewat firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, firman Tuhan selalu datang memberikan kita kekuatan dan meneguhkan. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-25 berkata demikian. Matius 6 ayat yang ke-25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini ungkapan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan orang-orang percaya satu kekuatan. Jangan khawatir tentang hidupmu, akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Nah, di ayat yang ke-31 berkata begini, sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Inilah yang sementara dialami oleh sebagian anak-anak Tuhan. Mulai muncul kecemasan, kekhawatiran. Mulai muncul pertanyaan, apa yang akan saya makan hari ini? Yang akan saya minum? Apa yang akan saya pakai? Dan selanjutnya ayat yang ke-32 berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ternyata soal materi ini, soal makan, minum, pakai ini, bukan hanya dicari oleh kita sebagai orang yang percaya. Semua bangsa-bangsa, kata firman Tuhan, semua bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak mengenal Allah, mencari ini. Makanan, minuman, pakaian.
Ini yang dicari. Tetapi ayatnya yang ke-33 dari Injil Matius pasal yang ke-6 ini berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah kekhawatiran orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bahkan, dan yang terlebih besar lagi, bangsa-bangsa rupanya mengalami juga kondisi hal apa yang disebut dengan kekhawatiran dalam hal pangan. Firman Tuhan secara tegas, Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan Yesus tegaskan di sini, dahulukanlah dulu Tuhan dan kebenarannya. Tuhan dulu yang kita cari. Kebenarannya itu dulu yang harus kita miliki. Maka yang semuanya itu, yang lain-lain itu, Tuhan akan tambahkan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kekhawatiran itu boleh saja muncul. Kekhawatiran itu tidak lepas dalam kehidupan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang berfirman dengan tegas, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini memberikan kita pengertian, kita utamakan dulu Tuhan. Tuhan dulu, kebenarannya dulu. Sekalipun ada kesulitan yang sementara kita alami, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Barangkali di antara kita sementara gamang dengan kondisi yang ada sekarang. Tetapi firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Carilah dahulu Tuhan dan kebenarannya. Saya mau mengajak kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ungkapan dari Raja Daud di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayatnya yang ke-25. Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayat yang ke-25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini ungkapan firman Tuhan lewat Raja Daud. Sejak dia muda sampai dia menjadi tua, dia tidak pernah sekalipun melihat orang-orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan anak-anak cucunya meminta-minta roti. Disinilah kita melihat kebenaran bahwa orang benar dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan orang-orang benar. Orang benar boleh khawatir. Orang benar boleh takut. Orang benar kadangkala mengalami kondisi yang orang sebut kesialan. Tetapi orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kata firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah firman Tuhan, bahwa kalau kita mendahulukan Tuhan, kita mencari kebenaran itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran, di tengah-tengah kekhawatiran dunia, di tengah-tengah kecemasan orang banyak. Bahkan negara, begitu banyak negara sekarang gamang dengan kondisi sekarang. Tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Keselamatan saja Tuhan berikan. Apalagi hanya soal makan, minum, pakai. Tuhan berkata jangan khawatir. Mari sebagai anak-anak Tuhan,
responilah firman Tuhan ini. Kekhawatiran itu boleh muncul, boleh menerpa siapa saja. Lebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita selalu diberikan kekuatan lewat firman Tuhan. Ketika kita mendahulukan Tuhan, hal-hal yang kita perlukan, hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari, itu Tuhan cukupkan. Saya akan menutup dengan satu ayat di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Ayat yang ke-5 berkata begini. Ibrani 13 ayat yang ke-5 berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Biar kita tetap bertekun di dalam doa. Pengharapan kita selalu tertuju kepada Tuhan. Dan percayalah firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan hidup, firman Tuhan itu berkuasa. Setiap hari firman Tuhan memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan kepastian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Buat firman-Mu yang sudah hadir bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran itu memang sering kali datang. Bukan hanya kepada orang-orang yang ada di Filipi. Bukan hanya kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Tetapi jemaat Tuhan juga di zaman sekarang ini. Kekhawatiran itu sering kali muncul Tuhan. Dengan keadaan sekarang, dengan keadaan dunia sekarang ya Tuhan. Membuat kami, anak-anak Tuhan, timbul rasa khawatir. Tetapi ya Tuhan, lewat firman-Mu memberikan kami kekuatan bahwa Allah kami akan mencukupkan segala keperluan kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Bahkan Tuhan sendiri berfirman, jangan khawatir akan keperluan, akan apa yang akan kami makan, minum, pakai. Karena Bapa di surga tahu apa yang harus Dia sediakan bagi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Bapa yang baik, yang tahu apa yang menjadi keperluan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sementara menyaksikan program ini. Barangkali ada di antara mereka yang saat-saat ini timbul rasa khawatir Tuhan mengenai makan, minum, pakai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, tolonglah jemaat Tuhan, berikanlah kekuatan. Firman-Mu sudah datang, sudah berbicara untuk tidak khawatir dengan apa yang menjadi keperluan sehari-hari. Sebab Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan, lewat firman-Mu memberikan kami pengertian. Kami harus mengandalkan Tuhan. Mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Mencari Tuhan dan kebenarannya. Maka apa yang menjadi keperluan kami, Tuhanlah yang menyediakannya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Cukupkan ya Tuhan apa yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang ada di luar sana. Barangkali di antara mereka ya Tuhan, terserang dengan wabah ini, COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahlah mereka yang sakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, Tuhan yang berdaulat. Tuhan kami, Tuhan yang ajaib. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau, kasihanilah mereka dan ampunilah mereka. Kasihanilah bangsa kami, ampunilah bangsa kami, dan pulihkanlah bangsa kami. Pulihkanlah negeri ini ya Tuhan.
bahkan bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Pulihkanlah ya Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Berseru, memohon pengampunan, memohon pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang hadir kepada kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersyukur, haleluya. Amin.